Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereknya bin Iddo. Bunyinya 2. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang bertanya kepada Nabi yang dahulu telah menyerukan, demikian beginilah firman semesta alam. Bertobatlah dari tingkahmu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menyerahkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Ayat 6. Tetapi saudara firman dan katakan telah berkatakan kepada hamba-hambamu, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka berkatalah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Dia mengambil tindakan terhadap kita. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang satu hal, yaitu kemarahan Tuhan atas orang fasik yang melawan Tuhan dan memusuhi bahkan menindas umat Tuhan. Dan terhadap mereka, orang-orang fasik, Tuhan marah, Tuhan murka, dan membalasnya untuk menegakkan keadilan Tuhan bagi barang siapa yang menindas, yang menista umat Tuhan. Tapi pada pagi ini kita membaca bersama-sama, Tuhan marah lagi loh. Dikatakan tadi sangat murka. Ditekankan. Dalam pembacaan kitab Zakaria, beberapa kali kita temukan kata sangat, lalu disambung dengan murka. Rupanya dalam kitab Zakaria ini kita tahu sekarang bahwa Tuhan bukan hanya murka kepada mereka orang fasik yang melawan Tuhan dan menindas umat Tuhan. Tetapi di sini kita belajar dan mengetahui Tuhan dikatakan sangat murka kepada umat miliknya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini dengan satu judul, Seruan Pertobatan. Firman Tuhan ini, kitab Zakaria ini ditulis dengan jelas tadi dalam ayat 1 dikatakan, di bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius. Raja Darius, itu Raja Persia. Raja Darius juga yang menyuruh umat Israel kembali dari perbudakan di Babel.
segala keperluan orang Israel untuk kembali ke Israel dicukupi, dikawal, dan ada perintah penting di sana. Ini orang Darius ini raja orang kafir, tapi Tuhan pakai. Untuk orang Israel kembali dari perbudakan, pembuangan di Babel. Untuk apa tujuannya? Membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Singkat kata, singkat cerita, begitu mereka kembali, rupanya mereka tidak bersegera membangun bait suci di Yerusalem. Sehingga masuklah dalam kitab Haggai. Kitab Haggai menyebutkan begini, sekarang hai umat Israel, perhatikanlah. Sejak engkau mulai membangun bait suci, batu pondasi diletakkan di batu pondasi, batu satu diletakkan di batu yang lain. Perhatikanlah keadaanmu. Karena sebelumnya keadaan orang Israel itu walaupun menanam banyak, lalu hasilnya banyak, tidak bisa dinikmati. Kenapa? Dimakan belalang, dirampok, dan macam-macam. Sehingga dalam kitab Haggai menyebutkan, umatku Israel, perhatikanlah. Sejak engkau memulai membangun bait suci, keadaanmu bagaimana? Nol. Secara keadaan finansial, keamanan, nol. Dimusuhi oleh banyak orang yang sudah menempati Yerusalem. Lalu perhatikanlah, sejak engkau mulai membangun bait suci sampai selesai, bagaimana keadaan? Bait suci belum selesai, tapi keadaan ekonomi, keadaan keamanan orang Israel perlahan-lahan mulai membaik, mulai dipulihkan, sehingga karena sudah mengalami, merasa sudah pulih secara ekonomi, secara politik, secara keamanan, yang terjadi adalah mereka tidak melanjutkan untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Mereka mengulur-ulur waktu, santai saja. Yang penting kita enjoy, kita menikmati hidup kita, karena kita sudah berkelimpahan saat ini, suasana aman-aman saja. Maka sampailah firman Tuhan ini karena mereka mengulur-ulur menyelesaikan pembangunan bait suci, supaya mereka bertobat. Perilaku mereka digambarkan dalam ayat yang keempat. Dalam pembacaan kita tadi, Zakaria 1 ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mereka dapat angin segar, mulai membaik, mulai dipulihkan keadaannya, lalu karakter mereka, tingkah pola mereka dikatakan, tingkah lakumu buruk dan perbuatanmu jahat. Tingkah lakumu buruk dan perbuatanmu jahat. Saudara, ini peringatan bagi kita semua. Kadang-kadang di tengah situasi yang merasa aman, merasa nyaman, merasa dipulihkan, merasa sudah dikembalikan semua apa yang hilang dari diri kita, kadang-kadang kita sudah nyaman dengan keadaan kita, sehingga tanpa kita sadari perilaku kita mulai memburuk. Kita mulai berlaku jahat.
bagaimana dan dari mana mereka bisa berperilaku buruk dan jahat. Padahal mereka sudah mengalami betapa dahsyat dan ajaib penyertaan Tuhan. Dari pembuangan di Babel mereka disuruh pulang dibiayai oleh Raja Darius. Biaya untuk membangun bait suci itu pun sudah disiapkan semua. Dari mana mereka punya perilaku buruk dan jahat? Ternyata sumbernya dari sini. Ayat 4 bagian akhir, frase terakhir, bagian kalimat terakhir. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dari sinilah diawali. Kenapa perlahan-lahan perilaku mereka mulai buruk dan jahat? Karena apa? Dimulai dari tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau menghiraukan firman Tuhan. Betapa pentingnya peran firman Tuhan untuk kehidupan umat Tuhan. Begitu firman Tuhan tidak didengarkan dan tidak diindahkan, yang terjadi adalah perilaku orang yang mengaku umat Tuhan itu perlahan-lahan, cepat atau lambat akan berubah menjadi buruk dan jahat. Mereka mengeraskan hati, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau menghiraukan firman Tuhan. Ayatnya di mana? Di dalam pasal 7 ayat 12 sampai 13. Pasal 7 ayat 12 dan 13. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Batu amril ini jenis batu yang sangat keras. Keras sekali. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat. Tadi ada kalimat sangat murka. Dalam pasal 7 ayat 12 ini, oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Mengapa datang murka yang hebat dari Tuhan? Karena mereka mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, tidak mau mendengar pengajaran firman Tuhan, tidak mau menghiraukan, mengindahkan, memperhatikan firman Tuhan. Lalu ayat 13 pasal 7 Zakaria, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan itu panggilan Tuhan yang harus didengarkan, dihiraukan, diindahkan, dan diperhatikan. Bukan hanya bagi umat Israel di zaman Zakaria, untuk seluruh umat Tuhan sepanjang segala abad sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan berfirman dan siapapun yang mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau memperhatikan, akan rugi sendiri. Karena dikatakan ayat 13, seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil aku. Kapan kita memanggil Tuhan? Melalui doa kita. Jadi kalau kalimat memanggil ini diganti dengan kata doa, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, Tuhan berfirman, demikianlah aku tidak mendengar pada waktu mereka berdoa.
Mungkin ini menjadi satu alasan kita. Kadang-kadang kenapa doa-doa kita sepertinya mentok? Karena Tuhan tidak mau dengarkan. Kenapa Tuhan tidak mau dengarkan doa kita? Karena ketika kita dipanggil melalui firman-Nya, kita tidak mau dengar Tuhan. Tadi lagunya bagus sekali. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kalau lagu tadi bagus sekali jawabannya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Orang Israel ini ketika dipanggil Tuhan tidak mau dengar, mengeraskan hati, tidak mau dengar, tidak mau menghiraukan. Ya istilah Jawane menyepelekan firman Tuhan. Ya. Maka Tuhan berkata ayat 13, seperti kamu tidak mau mendengarkan saat aku panggil, aku pun tidak akan mau dengarkan saat engkau memanggil aku atau berdoa kepada. Ini suatu ucapan yang keras dari Tuhan kepada umat Tuhan. Bukan hanya umat di zaman itu, di zaman Nabi Zakaria, tetapi juga untuk umat Tuhan di zaman ini. Kita maunya Tuhan mau dengar apapun yang kita doakan. Kita maunya Tuhan selalu menjawab. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan berfirman kepadamu, apakah engkau mau mendengar dan mau menjawab? Itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Mereka tak mau dengar firman Tuhan. Tapi apakah mereka masih ibadah? Ya, dengan cara dan keadaannya sederhana, karena bait Allah belum 100% berdiri selesai, mereka masih ibadah. Tapi bagaimana mereka walaupun ibadah tapi tidak mau dengar firman Tuhan, bahkan mengeraskan hati. Untuk zaman kini, saudara, untuk hari-hari ini, di zaman modern ini, kadang kita juga begitu ya. Mungkin secara fisik kita hadir dalam ibadah, tapi tidak bisa fokus ke ibadah. Terlebih ketika firman disampaikan. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak fokus untuk terima firman Tuhan. Tidak bisa fokus itu bisa karena mungkin ya penyampai khotbah, pembawa khotbahnya yang bulat seperti saya, atau terlalu panjang khotbahnya, atau karena khotbahnya tidak ada ketawa atau guyonnya, jadi tidak fokus. Fisiknya hadir, tapi tidak fokus dengar firman Tuhan. Atau walaupun hadir, ada hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya dari penyampaian firman Tuhan. Sehingga ketika firman disampaikan tidak masuk di telinga dan ke hati. Atau dengan sengaja tidak hadir ibadah. Berarti kan tidak sama sekali tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, dan tidak dengarkan firman Tuhan. Dengan berbagai alasan. Penolakan terhadap firman Tuhan, baik yang nyata atau tidak, baik yang apapun alasannya, semua akan kembali ke dalam diri masing-masing yang akan merasakannya dan mengalaminya. Lukas 8 ayat 18 dan 21. Lukas 8 ayat 18 dan 21.
Lukas 8 ayat 18 dan 21. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Berarti ini hadir dalam ibadah. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini perkataan Yesus langsung kepada para murid pada saat itu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Maksudnya apa firman Tuhan ini? Yesus berkata, perhatikan cara kamu mendengar. Ketika engkau datang ibadah, cara kamu mendengar firman Tuhan seperti apa? Ketika engkau menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, akan terjadi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Kadang kita merasa ketika satu perikop dibacakan, kita akan membaca misalkan di kitab Zakaria pasal 1 ini ayat 1 sampai 6. Oh, aku sudah tahu itu, sudah tahu. Merasa sudah punya pengalaman, merasa sudah punya wawasan, merasa sudah punya pemahaman. Hal ini juga berbahaya. Sehingga apa? Tidak lagi mau mendengarkan. Tidak mau lagi fokus kepada firman Tuhan. Sehingga dikatakan, perhatikan cara kamu mendengar firman Tuhan itu. Kalau engkau merasa punya kerendahan hati, menerima firman itu dengan kerelaan hati. Kalau itu keras ya diterima, kalau itu sukacita, penghiburan ya diterima. Karena itu firman Tuhan. Tapi kalau engkau merasa sudah tahu semua, kadang itulah yang akan diambil. Saudara bisa rasakan sendiri-sendiri ketika ya lama tidak ibadah, atau ibadah tidak fokus firman Tuhan, yang terjadi apa? Engkau pulang ibadah akan rasa kering, kosong, hampa. Tapi sekeras apapun firman Tuhan, kalau diterima dengan segala kerelaan hati, kerendahan hati, engkau akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Seperti seorang ayah memukul anaknya, bukan bermaksud, kalau seorang ayah memukul anak bukan menginginkan kematiannya, kecelakaan, tapi menginginkan supaya dia sadar dan bertumbuh di jalan yang benar. Sehingga akan mengalami kepuasan. Orang yang merasa sudah tahu, dia tidak fokus pada firman Tuhan, akhirnya pulang. Lambat laun dia akan kosong. Dimanapun dia, pengkhotbah siapapun yang terkenal sekalipun yang berkhotbah, kalau kita merasa, aku sudah punya ilmu itu, aku sudah tahu semua itu, dah santai sajalah. Perhatikan, hati-hati kalau seperti itu. Tuhan katakan akan diambil apa yang ada padamu sampai engkau merasa kosong, hampa. Lalu berkata, percuma ke gereja, ibadah juga aku masih kosong, masih kering rasanya, tidak ada hasilnya. Sementara yang lain bisa bertumbuh. Sementara jemaat yang lain bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sementara yang lain bisa semakin mengalami Tuhan. Tapi orang yang merasa diri sudah punya semuanya, dia akan semakin kering. Karena sudah merasa bisa. Maka perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu sebabnya dirangkai di dalam ayat yang ke-21 Lukas 8 ayat 21. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi ini maksud kenapa firman Tuhan ini dalam satu rangkaian, walaupun dipisah satu perikop, beda perikop, tapi ini satu rangkaian.
cara kita mendengarkan firman Tuhan disambung dengan yang menjadi saudara Tuhan Yesus itu adalah mereka yang mau dengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Orang yang merasa sudah bisa, sudah mampu, dia tidak akan mau melakukannya. Lalu dikatakan tadi, orang Israel tidak menghiraukan firman Tuhan. Kata menghiraukan ini berarti mengindahkan, menaati atau sangat memperhatikan. Tapi kalau diawali dengan kata tidak menghiraukan berarti tidak mengindahkan, tidak menaati dan sangat tidak memperhatikan firman Tuhan. Maka hal itu sebenarnya sangat merugikan diri sendiri, saudara. Lalu kita buka dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kita akan melihat di sana. Mengapa penting kita mendengarkan firman Tuhan? Mengapa penting cara kita mendengar firman Tuhan? Cara mendengar firman Tuhan yang benar, yang membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18, ya. Markus itu. Matius. Ya. Matius 13. Ya. Saya bacakan ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Mendengar tapi tidak ngerti firman Tuhan yang disampaikan. Kenapa tidak ngerti firman Tuhan yang disampaikan? Karena saat menerima firman itu seperti di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu situasinya seperti apa, saudara? Kalau ini tidak dalam ruangan, di pinggir depan situ. Lalu saudara mendengarkan khotbah. Apakah saudara bisa fokus? Begitu baru sampaikan firman, langsung wang. Kita tidak bisa dengar firman dengan betul, dengan jelas, sehingga kita tidak mudah mengerti dan tidak bisa mengerti, dan itu bahaya. Dengar firman tapi tidak mengerti, karena saat mendengarkan firman Tuhan situasinya seperti di pinggir jalan, walaupun dalam ruangan ibadah. Ayat selanjutnya, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Terima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berakar. Mau mendengar firman Tuhan tapi tidak berakar. Kalau tumbuhan tidak berakar, dia tidak akan bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Mungkin kelihatannya seger untuk awal-awalnya, tapi begitu panas matahari terik, dia akan segera layu karena akarnya tidak bisa menembus batu yang keras. Lalu ayat 22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
mendengar firman, tetapi kalah dengan kekhawatiran yang melanda hidupnya. Ada perang, dia khawatir. Ada krisis ekonomi dunia, khawatir. Mau pemilu, khawatir kalau kacau. Mau buka usaha, khawatir nanti kalau saingan di sampingnya akan mengalahkan dia. Di samping khawatir, firman yang didengarkan ini tidak bisa bertumbuh karena apa? Kena tipu daya kekayaan, kenikmatan dunia. Berapa kali pun kita dengarkan firman, kalau kita tertipu, namanya tertipu ya, tertipu oleh kenikmatan duniawi, enaknya duniawi, maka firman itu akan lama-lama tidak akan bertumbuh. Mungkin bertumbuh, tapi sebentar saja, lalu kering. Itulah yang ditaburkan di semak duri. Lalu yang keempat, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah. Yang mendengarkan dengan betul saja, itu ada 3 tingkat dikatakan. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dengar firman Tuhan tapi tidak ngerti, tidak akan bertumbuh. Dengar firman Tuhan tapi tidak berakar, juga tidak akan ada pertumbuhan. Dengar firman Tuhan tapi khawatir dan tertipu, kalah dengan tipu daya dunia, juga tidak akan mengalami pertumbuhan rohaninya. Tapi dengar firman Tuhan, mengerti, maka firman itu akan berakar, bertumbuh dalam kehidupan seorang, dan akan berbuah 160 dan 30 kali lipat. Itu soalnya pentingnya. Kenapa di zaman Zakaria orang Israel itu berubah jadi buruk dan jahat? Oh, ternyata raja di sini. Kelemahannya di sini. Mereka jadi buruk dan jahat karena mengeraskan hati, karena tidak mau memperhatikan firman Tuhan, karena mereka tidak mau dengar firman Tuhan dengan berbagai alasan. Oh, ternyata begitu pentingnya cara kita mendengar firman Tuhan dengan benar, itu akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita, dan kehidupan kita akan segar diberkati Tuhan. Tuhan menyerukan pertobatan karena Tuhan sangat murka. Tapi di sini kita melihat ya, dikatakan Tuhan sangat murka, tapi Tuhan masih punya kasih sayang kepada umatnya. Dia menyerukan pertobatan. Dalam ayat 1-3 kita membaca, dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereknya bin Ido bunyinya. Saudara, Zakaria itu bukan hanya nabi loh, saudara. Tapi Zakaria itu kepala imam. Jadi Zakaria itu punya double jabatan sebagai nabi dan sebagai kepala imam. Sebagai nabi dan sebagai kepala imam, rupanya dia tetap orang Israel tidak mau dengarkan firman Tuhan yang Tuhan percayakan untuk disampaikan melalui Zakaria ini. Ya, kalau seorang nabi dan imam besar tidak didengarkan, lebih-lebih lagi orang-orang biasa yang mau dengarkan, yang mau menyampaikan firman Tuhan, dianggap angin lalu. Nabi Zakaria ini punya otoritas dari Tuhan, tetapi juga dari Darius. Tetapi mereka tidak mau dengar. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan firman berita pertobatan ini, seruan pertobatan ini, supaya umat Israel tidak tetap jahat dan buruk,
tingkah lakunya, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Beritanya seperti ini. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Lalu ayat 6 tadi kita baca, seperti Tuhan murka kepada nenek moyang kita, demikian juga di zaman kita ini Tuhan akan melakukan satu hal, pembalasan. Maka siapa umat Israel yang tidak mau bertobat, dia akan mengalami bagaimana kemarahan Tuhan. Seruan pertobatan untuk berbalik dari sikap hidup yang buruk dan jahat, karena berasal dari tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Kita buka Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, saya ulang. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti tangan Tuhan itu cepat menolong, dan pendengaran Tuhan itu cepat mendengar. Walaupun orang itu berdoa di dalam kamar, tutup pintunya, ruangan kedap suara, lalu dengan hanya komit di mulut, tidak dengan suara keras, Tuhan bisa mendengar karena tajamnya pendengaran Tuhan. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah karena kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tadi dikatakan dalam pasal 7, kamu tidak mau mendengarkan aku ketika aku manggil, maka aku tidak akan mendengarkan kamu ketika engkau memanggil aku. Yesaya 59 ayat 2 ini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Sebab tanganmu cemar, ayat 3, oleh darah. Tanganmu cemar oleh darah. Kalau tangan cemar oleh darah berarti memukul orang, membunuh orang. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya, sebab tanganmu cemar oleh darah, itu yang membuat orang Israel berdosa, dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Perhatikan di sini, jarimu oleh kejahatan. Bagaimana jari kita itu dipenuhi dengan kejahatan? Piye caranya? Di zaman itu loh saudara. Kalau orang membunuh pakai tangan, entah dipukul, entah dibogem, entah ditendang, entah pakai senjata. Tapi kalau jari penuh dengan kejahatan, penuh dosa, itu caranya gimana? Ini yang tidak banyak tahu. Karena bagaimana zaman itu bisa membunuh dengan jari? Kecuali penguasa, pemimpin, bunuh itu. Tinggal tunjuk perintah orang, bisa. Habisi dia. Seperti grup-grup tertentu, ormas, serang. Pakai jari kan, ayo serang. Tapi hanya sebatas itu. Nah, kalau jari ini kita tarik ke zaman masa kini, banyak kejahatan yang dilakukan oleh jari kita. Benar enggak saudara? Banyak kejahatan yang dilakukan oleh jari kita. Banyak kejahatan yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Kalau dulu perang pegang pedang, sesudah ditemukan pistol, senjata api, jari kan, cedok.
cedot. Dulu satu-satu. Setelah ada senjata otomatis tinggal dengan jari. Sudah mulai ayat ini sudah mulai terang benderang kan. Kejahatan dengan jari itu seperti itu. Lalu setelah muncul bom, nah sekarang apalagi sekarang bom canggih sekarang ya. Bom canggih sekarang tidak pakai engkol, saudara. Kalau dulu kan dimasukkan lalu dipakai api, bom. Kalau sekarang enggak. Tinggal pakai iPad atau komputer atau pakai remote, tinggal tekan tombol tes. Berapa ribu kilometer meledak di sana. Hancur satu kota hancur. Kalau bom Nagasaki pakai pesawat masih, pakai pesawat. Tapi kalau sekarang tinggal pencet tombol, hancur di sana. Bahkan sekarang bomnya Rusia, bom nuklirnya Rusia yang begitu gede bisa menghancurkan bumi katanya sudah dikeluarin untuk siap-siap perang nuklir. Semua pakai tombol dengan jari saja. Mati, saudara. Bukan hanya satu orang yang mati, ribuan, jutaan orang mati. Kejahatan apa lagi? Itu kalau perang, saudara. Yang sekarang sering terjadi dengan kita aja. Hati-hati, kan sering ada peringatan dari teman kita. Hati-hati kalau dapat undangan, jangan ditekan linknya, gitu ya. Begitu ditekan link, semua data kita dicuri. Pakai jari kan? Bisa nyuri data. Pakai jari bisa nyuri akun. Pakai jari bisa nyuri uangnya orang di bank. Dengan jari bisa melakukan banyak kejahatan yang di zaman dulu tidak bisa dilakukan. Tapi sekarang benar-benar firman Tuhan ini terang benderang. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Jari-jari kita ini sangat dekat dengan kecemaran. Sangat dekat jari-jari kita dengan kecemaran. Nyuri data, nyuri akun, nyuri uangnya orang. Tidak begini sekarang. Ya, kalaupun begini masih pakai jari, 2 jari. Ini 1 jari saja, tinggal begini-begini saja. Sudah dapat banyak hal. Dengan jari ini juga kita bisa buka HP. Filmnya bagus sekali. Oh, asik, tidak keluar-keluar dari kamar, ngapain? Ternyata lihat film porno. Dengan apa? Memang pakai sikut kalau itu nyari film di YouTube, di apa memang pakai sikut, pakai jari kan? Oh, jari. Pakai jari. Dari jari inilah banyak kejahatan, banyak dosa, penuh dengan kecemaran. Makanya harus hati-hati ya dengan jari kita. Sekarang nggak nyupit orang, tapi sekarang nyupiti HP ini, cik. Tapi di sini hati-hati, sini hati-hati dengan tangan kita. Sangat dekat dengan kejahatan. Mencuri data, mencuri uang, mencuri akun orang, perang, dan sebagainya. Semua ada di jari kita. Tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau dulu ada perbedaan, tangan kanan yang baik, tangan kiri yang jelek. Kan gitu. Sekarang semua jari bisa dipakai untuk kejahatan. Bahkan yang kidal kan tidak banyak. Yang normal itu pasti pakai jari tangan. Entah ini kita pakai untuk kejahatan. Maka hati-hati. Hati-hati bermedsos, hati-hati dengan HP kita, hati-hati dengan pemakaian jari kita. Ya, banyak juga hal-hal yang dibenci oleh Tuhan di HP kita. Tapi dengan jari kita malah berkubang, asik dengan HP kita yang isinya dibenci oleh Tuhan, yang kontennya dibenci oleh Tuhan. Apa tidak boleh main TikTok? Boleh, silakan, tapi pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Penuhi medsos itu dengan firman Tuhan. Penuhi medsos itu dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan.
Kembali lagi ke firman Tuhan, berita pertobatan kepada zaman Zakaria, tapi juga pada zaman kini yang up to date bahwa kejahatan itu ada di jari kita. Hati-hati. Maka kembali bagaimana kita membentengi diri kita, dengar firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jelas Yesus katakan, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dengan benar dan yang melakukannya. Sehingga apa? Ketika berita pertobatan ini sampai kepada kita di zaman ini dan kita menjawab, ya Tuhan, aku mau bertobat, ya Tuhan, aku mau kembali kepadamu, maka berlakulah firman Tuhan. Kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu. Kitab Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Mendekatlah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan dengan situasi kita, supaya hidupmu bertumbuh dan berbuah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan hidupmu diberkati. Bangunlah bait Allah hidupmu. Firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus karena Roh Allah tinggal dalam kamu. Bangunlah bait Allah dalam hidupmu. Jangan tunda-tunda bangun bait Allah dalam hidupmu, tapi bersegera. Caranya bagaimana? Mulainya dari mana? Dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Artinya kau kembali bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan akan kembali mau mendengarkan doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.